Tidak menetapkan waktu imsak. Ada yang sudah ketika terbitnya fajar, ada yang masih makan. Yang ikut Instan jadi banyak rasa sekarang. Ya juga kan begitu untuk tidur. Tidurnya orang berpuasa kan berpahala. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup pelik tanpa pedoman. Oke. Nah, Kak Sani dan Kak Fajrin hari ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Biasa ya. Selepas konten yang pertama kemarin, ini kan sudah ya hampir masuk hari ke-12 ya kita puasa. Hari ke-12. Jadi suasana menjelang pertengahan bulan puasa ini menurut Kak Fajrin, Kak Sani itu gimana? Sudah ada perbedaan tidak dari yang kemarin awal kemarin kan kita sempat sampaikan itu dengan euforia, dengan banyak kegembiraan lah. Mungkin di pertengahan ini gimana? Kalau yang beta rasakan secara pribadi sih, memang pertengahan Ramadan kayaknya semangat mulai kendor. Oke, semangat mulai kendor. Iya. Rasa-rasa bosan sudah mulai datang. Iya. Atau kayak pas sholat tarawih itu dengar bacaan imam kayaknya kayak bosan imam ini terus mulai boring gitu. Jadi kadang-kadang mau coba-coba di masjid-masjid lain atau sing sholat tarawihnya tarawih sendiri gitu. Kadang-kadang mulai bosan sih sebenarnya. Itu sih sama semangat mulai kendor tuh kadang-kadang kayak hari-harinya terasa biasa, sing euforia awalnya mulai reda. Jadi mungkin jadi flat. sudah kayak ibaratnya kembali kayak hari biasa begitu. Dan Iya. kalau di awal kan tadi tuh dengan sukaria, dengan kegembiraan. Kalau di ini sendiri sih, ya mungkin agak sedikit naik turun ya. Naik antara tarawihnya tuh. Kalau kemarin mungkin sempat dibahas tuh di hari ketiga keempat kan udah mulai sunyi. Tapi kemarin tuh hari ke-11 itu ternyata ramai sekali di masjidnya. Tapi pada hari ke-12 itu udah mulai sepi lagi. Jadi ya, kurang tahu sih kondisi Ramadan tahun ini mungkin seperti apa ya. Tapi kalau kita melihat, sepertinya memang ketika di pertengahan Ramadan memang sudah mulai kurangnya euforia dari masyarakat setempat, dari masyarakat Indonesia. Itu kalau di Indonesia sendiri. Apalagi khususnya di Maluku. Itu memang sangat terasa sekali. Berarti kalau dari Kak Sani tadi sampaikan secara pribadi mungkin ya. Jadi mungkin secara pribadi kuantitas ibadahnya mungkin sudah mulai kendor ya di pertengahan Ramadan. Kalau Kak Fajrin tadi ya agak naik turun ya. Iya, naik turun. Mungkin lebih ke masyarakatnya mungkin Jamaahnya lah. ada hari-hari tertentu yang memang kalau di masjid itu jamaahnya meningkat, ada juga mungkin hari tertentu Tapi yang serunya nih, ini yang serunya. Kalau di awal Ramadan mungkin kita jualan-jualan kayak snack-snack ya, takjil. Itu mungkin agak-agak kurang naik ya. Tapi kalau di sampai pertengahan tuh wah, itu luar biasa tuh. Termasuk yang itu tuh, berburu takjil tuh yang dari nonis tuh. Itu kan berburu takjil. Wah. Itu bahkan sampai dikontenin loh. Kalau sekarang tuh udah mulai dikontenin. Kalau kemarin tuh dari teman-teman punya teman-teman itu ada dari masyarakat nonis, itu masih jam 3 itu udah berburu takjil. Iya. Nah, Saking kemarin ini kan kita sudah sempat bahas juga itu masalah berburu takjil dengan saudara-saudara kita yang muslim. Nah, ini memang cukup sangat signifikan naiknya. Jadi sangat populer sekali. Bahkan ada salah satu pendeta juga yang ikut nimbrung ada war lah. itu salah. Kurang kesal nih. Jangan kesal. Oke, lanjut kita sambil lanjut ya. Aja, Sa. Oke. Jadi Sore-sore Gesha ada yang ini jatuh. Ada bener yang jatuh. kalau Benar-benar nongkrong sih. kemarin tuh kan sempat kita dibahas di konten awal ada persaingan lah war takjil antara teman-teman yang Tapi muslim kayaknya dan sekarang lebih parah deh. tapi memang di menjelang pertengahan ini Lebih parah. dan mungkin lebih Malah semakin menaik. jadi Iya. sempat ada isu bahwa yang non muslim itu dilarang beli takjil sampai mungkin yang non muslim juga ada CKTP kemudian parodi mungkin yang pakai jilbab, yang perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab itu pakai jilbab karena hanya ingin untuk mendapatkan takjil tuh. Jadi mungkin agak seru juga sih pembahasan di Tapi pertengahan Ramadan ini. Ngomong pertengahan Ramadan sih, kalau Fajrin bilang pertengahan Ramadannya kayak gitu sih sebenarnya kalau beta pribadi secara umum di masjidnya mulai pertengahan Ramadan itu mulai sunyi. Yang di masjid rata-rata cuma bapak-bapak, orang-orang tua gitu-gitu.
yang berbedanya sama awal Ramadan justru kalau awal Ramadan kemarin itu sing ada yang kasih bangun sahur, maksudnya sing ada anak kompleks yang keliling bangun sahur. Ini di tengah Ramadan baru dong mulai bakas bangun sahur, lagi keliling-keliling. Jadi kayaknya perbedaan kalau buat beta pribadi yang beta rasakan mungkin pertengahan Ramadan sekarang yang beta dapati di beta tempat tinggal itu euforia ibadahnya itu sudah mulai kurang. Tapi kalau euforia yang lain mungkin kayak makanan, kayak masih habis itu kebiasaan-kebiasaan membangunkan itu sudah mulai dilakukan lagi. Jadi justru yang redup itu bagian ibadahnya, tapi bagian sosialnya itu yang naik. Tapi guys, kalau kita ngomongin soal Ramadan ini kan, kita ngomongin soal Ramadan. Kita berasa nggak sih kalau Ramadan sekarang tuh itu panasnya luar biasa. Isi. Itu Mas Tengah aja, waduh, Ya. udah pengen minum es. Kalau es kelapa muda tuh rasa-rasa mau ditelan, iya kan? Rata-rata kan cuaca yang di timur ya, khususnya di Ambon atau mungkin sampai ke Papua mungkin ya cukup ekstrim lah. Artinya pasti beda dengan Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat gitu. Pasti ya cuacanya lebih panas lah dibandingkan bagian tengah dan bagian barat. Tapi di tengah-tengah teriknya puasa nih kan, tengah-tengah teriknya puasa di bulan Ramadan. Kira-kira dari teman-teman pasti sering gitu. Sering nggak kayak sering nonton video-video mukbang, video-video orang bikin jus, video-video Iya sih. iklan-iklan marjan. Iya sih. Jadi kalau saya sih biasanya sambil nunggu buka itu biasa sambil scroll atau kan biasa kalau berbuka itu kalau bukanya sendiri biasa kayak bereksperimen buat minuman atau minum buka puasa sendiri dan lain Campur-campur. sebagainya. Iya, campur-campur minuman kan. Kayak campur Fanta, campur susu dan sebagainya itu eksperimen sendiri. Nah mungkin menurut Kak Sandi dan Kak Fajin ini sebenarnya bagaimana sih pandangannya gitu dalam Islam? Apakah memang diperbolehkan? Karena kan kita menonton video-video yang seperti itu pasti ada timbul namanya. Iya. Saya Apalagi kan ini bulan Ramadan ya. Iya. Bulan Ramadan kita nonton orang mukbang, nonton orang lagi minum es, yang bikin kita tuh, waduh, nggak bisa nahan gitu kan. Iya sih. Nah tapi kalau Apalagi beberapa hari ini kan terik kan. terik sekali tuh, waduh. Terik dan maksudnya kebetulan beta itu aktivitasnya lagi padat-padatnya. Masih kampus kan. Padahal itu sementara panas terik begini lagi padat-padatnya, dan ketika pas istirahat itu kadang-kadang terus kan istirahat. Iya. Kalau gitu kadang-kadang kelihatan bagus. Makan makanan mukbang, dan beta pribadi memang suka kebetulan sebelum Ramadan suka nonton video-video masak. Lihat pas Iya, kita di kantin, lihat video orang minum masak. Sprite, aduh. Ih. Lihat orang minum apa? Iya. Es Nutrisari, aduh. Menggugah sekali kan? Ini kita haus nih sekarang. Waduh, ini bahaya nih, ini bahaya. Nah tapi kalau kita ngomongin soal makanan di bulan Ramadan, sebenarnya itu boleh saja sebenarnya. Boleh. Itu boleh diperbolehkan. Nah tapi memang ada yang menjadi catatan, sebaiknya itu tidak boleh. Memang boleh, tapi kita dianjurkan untuk dihindari. Jadi Dianjurkan boleh untuk tidak menghindari. boleh. Nah, sebenarnya sah-sah saja. Sebenarnya Ramadan kita ya nggak batal sama sekali. Tapi kenapa kita harus menghindari? Karena pertama, ketika kita menonton orang mukbang, ketika kita tadi tuh melihat orang menikmati minumannya, itu kan mengurangi sedikit pahala kita. Nah sehingga para ulama itu mengajarkan kepada kita, ketika kita puasa Ramadan, kita menghindari yang tadi yang namanya mukbang itu, menonton video makanan, menonton video orang mukbang itu sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut. Karena itu kan mengurangi pahala kita. mengurangi pahala juga. Kalau kebablasan mungkin bisa Iya. fatal, mungkin bisa Iya. sampai buka puasa. Takutnya kan itu sholat asar, kan wudhu sampai kumur-kumur sampai 4 kali, yang keempat nggak keluar tuh, yang keempat langsung diminum. Kan takutnya seperti itu. Iya sih. Itu ibaratnya kayak apa? Kayak menusuk sarang lebah. Nah, Menusuk sarang Asik lebah. Ya kan? ini Ibaratnya filosofis kan ini. Menusuk sarang lebah. Heeh. Maksudnya cuma dapat adrenalinnya, tapi kalau sekali kena itu bisa kena sengat kan. Nah, itu jadi kan bahaya. Pasti berasa lah ya. Dan mungkin sebenarnya sah-sah saja sebenarnya. Sah-sah saja. Video mukbang atau mungkin scroll. Nah, tapi sebaiknya dihindari. Jangan sampai kan mengurangi pahala kita gitu kan. Udah lapar-lapar pahala seharian, tapi kita nggak dapat pahalanya secara full. Udah lapar-lapar pahala lagi. Udah lapar-lapar puasa seharian. Gara-gara video mukbang, akhirnya pahala yang tadi kita dapatnya seharusnya full, seharusnya 1.000, berkurang jadi 500, berkurang jadi 300. Kita kan nggak tahu tuh kan. Kak Fajar ini matematis sekali ya. Aduh, 500 dari 1.000 iyalah. 500. Kita kan pengusaha kan, kita kan pedagang. Jadi harus hitung-hitung dong. Kalkulatif. Ah. Iya sih. Lagi pula ngapain nonton kayak gitu kan?
gimana sing ada tujuannya begitu ya, sing ada tujuannya. Walaupun memang kan kadang-kadang katong sih perlu nonton supaya tergoda sih. Pagi siang-siang lihat sunlight saja rasanya kayak marjan deh. Gitu kan. lihat sunlight Sunlight kayak kayak marjan. marjan gitu. Pengen coba Pas gitu. hijau-hijau kan? Hijau gitu. Jangan sampai ente ini saja, ente telan saja. Nah, ngomongin makanan, ini kan kalau Kak Sandi mungkin sama Kak Faji mungkin tinggal dengan keluarga ya. Iya, tinggal dengan keluarga. Tapi mungkin ada banyak teman-teman juga mahasiswa kebetulan yang mungkin ya tinggal di kos-kosan gitu. Nah, ada salah satu hal mungkin yang cukup unik dan mungkin lucu ya buat mahasiswa. Jadi kalau di awal Ramadan sempat kita ceritakan tuh menyambut bulan Ramadan itu dengan sukaria, dengan gembira, biasanya menyiapkan menu sahur, menu berbuka yang terbaik. Tapi kalau sudah masuk hari ke-7 sampai ke pertengahan sampai ke 12 sampai 15 itu biasanya sudah tidak peduli lagi dengan menu apapun, yang penting ada menunya untuk berbuka maupun bersahur. Nah, biasanya Yang penting bisa hidup. ya, yang penting bisa hidup itu biasanya mahasiswa itu. Nah, tapi bentar-bentar ini. Ini ngomongin soal anak-anak muda ini kan, soal mahasiswa ini kan. Nah, ini mungkin Anda sempat kedapatan ya. Ini Anda punya teman-teman online yang ada mungkin ada di luar sana ya, di Jakarta, di Surabaya, di Jogja. Ini mungkin kondisi yang sangat miris sekali untuk anak muda. Karena kenapa? Ini kan bulan Ramadan. Iya kan? Tapi kemarin tuh mereka sempat cerita, ketika awal Ramadan itu mereka berpuasa. Tapi ketika hari kedua sampai hari ke-10 itu mereka tidak berpuasa. Dan bahkan yang paling uniknya adalah ketika bulan Ramadan nih, ini bulan Ramadan kan, ketika mereka beristirahat dalam kerja, itu mereka pergi berbelanja makanan. Itu sih cukup miris juga. iya, cukup miris. Padahal kan begini, ini kan Ramadan. Ini kan kita Ramadan. Ramadan ini kan seluruh pahala yang kita lakukan di Ramadan kan berlipat ganda. Apalagi ketika bagi orang yang berpuasa itu kan ketika dia melakukan pahalanya secara sempurna, maka sempurna juga pahalanya tuh. Iya kan, seperti dalam surat Al-Baqarah itu kan dijelaskan bahwa ketika masuk bulan Ramadan, maka sebaiknya kamu berpuasa supaya apa? Supaya ketika selesai Ramadan itu kita menjadi orang-orang yang bersih, yang diampuni segala dosa-dosanya, ya kan, menjadi orang yang suci kembali. Tapi sangat disayangkan bagi anak muda ketika mereka masuk di bulan Ramadan, mereka tidak berpuasa sama sekali. Dan bahkan yang ini yang menariknya adalah ketika mereka tidak berpuasa dan mereka menceritakan itu kepada orang-orang, mereka bangga dengan hal tersebut. Mereka bangga sekali. Cuman mungkin ini salah satu faktornya mungkin karena yang pertama mungkin ya kurang anak muda sekarang ya mungkin ya kurang Memaknai. peduli dengan pemaknai bulan Ramadan ini seperti apa. Artinya ya mungkin tadi persiapan sebelum Ramadan tidak cukup, sehingga pada saat bulan Ramadan tuh ya tidak tahu ibadah-ibadah apa saja yang harusnya dilakukan dan apa-apa yang mungkin bisa dijauhi. Dan mungkin tren juga sekarang mempengaruhi. Tapi kan disayangkan sekali kan, Ramadan cuma 30 hari. Dan itu dalam 11 bulan, cuma 1 bulan dalam 11 bulan tersebut dalam 1 tahun tuh. Itu sadar kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, maka kapan lagi gitu kan kita kembali mensucikan diri, kembali mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan, karena kan gini, kalau kita bicara soal pahala, ini kan juga kita menyangkut dengan soal umur kita kan. Kalau masalah umur kan kita nggak tahu nih kapan kita akan mati, kapan kita akan meninggal dunia. Jangan sampai Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan terakhir kita. Betul sih. Kita kan nggak nyangka tuh. Nah mungkin cuman menurut Kak Fajri sama Kak Sandi nih, perlu nggak sih maksudnya ini kan masih ada warteg-warteg yang buka di siang hari dan sebagainya, ini perlu ditutup nggak? Maksudnya di siang hari tuh buat warteg-warteg. Memang ya sudah ada antisipasi, misalnya disimpan apa nih kain lah, penutup kain dan sebagainya untuk menutup menu-menu dari luar. Tapi kan secara masih buka lah, artinya masih ada orang-orang yang tapi khususnya di Ambon ya, karena memang di sini tidak hanya agama Islam saja, tapi juga ada saudara-saudara kita yang Muslim, ya masih buka warteg-warteg. Nah menurut Kak Fajri dan Kak Sandi, Kalau gimana maksudnya, apakah perlu ditutup untuk menjaga tadi, menjaga supaya kita saling menghormati dan sebagainya, atau atau harus seperti apa? kalau beta pribadi sih sebenarnya perlu dan tidak perlunya ditutup sebenarnya tergantung. Tergantung. Iya, tergantung kita lihat nih. Kalau ditutup kira-kira manfaatnya apa? Oke. Dan kalau tidak ditutup kira-kira manfaatnya apa? Misalnya kalau memang ditutup, kalau ditutup itu kemudian ternyata saudara-saudara kita non muslim di situ kemudian jadi susah untuk makan, susah cari, dan maksudnya menghambat dong punya penghasilan. Gara-gara itu ya berarti mudaratnya lebih besar, ya mending tetap dibuka. Tetap dibuka. Tapi dengan aturan, maksudnya memang ditutup dan sebagainya supaya tidak kelihatan di muka umum gitu. Tapi kalau memang maksudnya warungnya itu memang maksudnya
di sekitar lingkungan itu memang cuma muslim, dan memang yang makan di situ cuma muslim, dan maksudnya kebutuhan untuk buka dan tidak bukanya itu lebih penting untuk tidak buka begitu dalam keadaan Ramadan, maka sebaiknya memang ditutup. Iya. Gitu. Tapi Kalau memang di tadi lingkungannya ada Iya. semuanya muslim ya. Iya, dan maksudnya kepentingannya mudaratnya lebih besar lah setelahnya dilihat lagi. Kadang kan mungkin sing secara spesifik mungkin kadang kan sing tahu apa kepentingannya gitu kan. Kadang harus tahu apakah dia ini sampai urgent sekali atau memang harus keperluan yang maksudnya tidak terlalu urgent begitu untuk dibuka. Misalnya kan ini kan bulan Ramadan. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, dia mungkin tidak tahu kan, dia mau cari penghasilan dari mana. Nah, sehingga silakan bagi dia untuk membuka warungnya. Silakan, tidak apa-apa. Nah, yang penting menjaga tadi tuh. Kalau yang non muslim berbelanja, kita persilakan mereka kan. Tapi kalau yang Islam kan itu wajib dipertanyakan tuh, itu kan pasti nggak boleh. Tapi kan Puasa. tidak mungkin juga maksudnya kalau belanja di warteg dan sebagainya harus periksa KTP. Iya. Atau ini dipertanyakan apakah ini apa non muslim atau muslim, kan nggak mungkin juga. Cuman memang tadi kata Kasandi kembali lagi ya kayaknya asas kebermanfaatan dan mungkin tadi mudaratnya kalau memang dirasa ini lebih tinggal di lingkungan muslim yang lebih banyak ya akan lebih baik untuk tidak membuka, kan masih diberikan waktu juga mendekati berbuka puasa, kan bisa menjajakan jualan yang lain misalnya takjil dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin Benar. wartegnya itu dibuka di malam hari kan masih bisa. Iya, kayak tadi kan, misalnya kan disesuaikan toh. Misalnya kan sing mungkin juga ada misalnya tinggal di komplek semuanya muslim. Baru kebetulan yang punya warung ini jualannya mungkin nasi kuning. Buka pagi-pagi, siapa yang mau makan nasi kuning di situ pagi-pagi? Iya kan? Benar. Kalau begitu kan pasti lihat, oh karena dia tahu momentumnya nih Ramadan dan kok di sini semuanya muslim, berarti mungkin pilihannya bisa buka di malam hari, malam sampai menjelang subuh itu, atau menu sahur kan bisa kan itu kan, atau ganti dia punya menu makanan seandainya mungkin dia bisa diganti gitu. Misalnya jadi makan makanan manis yang memang cocok untuk berbuka pas jadi takjil gitu. Jadi lebih seharusnya itu tidak jadi alasan sih sebenarnya sih. Justru itu jadi peluang. Cuman kalau sebenarnya untuk mau buka dan buka warteg kalau mahasiswa sih kayaknya agak cukup nggak ada pengaruh, karena kayaknya lebih mantap bulan puasa karena memang sudah terbiasa puasa. Jadi sih. sebelum bulan puasa memang sudah terbiasa dengan lapar, di bulan puasa itu udah lanjutin aja gitu. Jadi Terlatih ya anak kos-kosan lah ya. biasa. Udah biasa berpuasa di bulan-bulan biasa kan, jadi biasa ada- ketika masuk bulan Ramadan. ada pertanyaan lucu buat kesini sama Kak Fajrin. Pernah nggak selama 12 ini kan 12 hari, Iya, 12 hari. 12 hari puasa nih, pernah nggak sahur pakai mie instan atau Indomie gitu? Waduh. Sahur pakai Kayaknya kita anak kos-kosan sekali ya. Ini gimana? Ini relate buat teman-teman mahasiswa. Karena pasti kan tadi tuh. Karena kalau di awal Ramadan kan pasti mempersiapkan menu sahur dan buka puasa terbaik. Tapi Iya. ya di menjelang pertengahan ini ya bodo amat mau buka apapun, mau sahur apapun, yang penting makan gitu. Nah biasa mahasiswa itu pernah saya tinggal di kampus dengan beberapa teman, itu 4 hari berturut-turut itu sahurnya pakai mie instan. Ya, tapi makan Nusantara semua kan. Nah, Senin soto Makassar kan. Selasa itu bisa soto Banjar walaupun mie. Kan punya banyak rasa tuh, udah kayak good day tuh. Tapi- punya banyak rasa. Tapi memang ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah kalau sahur mie instan entah kenapa ya, itu nggak nyampe jam 12 siang itu sudah lemas. Haus. Iya, lemas karena tadi tuh mie instan. Iya. Jadi itu sih. Jadi tapi memang ya lambungnya mahasiswa mungkin sudah terbiasa dengan Tapi nggak apa-apa sih kalau makan mie instan ya. Karena kan kata Nabi SAW, kalau kita makannya bersama saudara-saudara kita yang muslim, ya kan, pasti kan pasti ya nggak kerasa tuh walaupun mie instan tuh pasti rasanya enak pasti ya. Pasti rasanya enak. Bumbu gitu. kebersamaan. Bumbu kebersamaan. Asik ya. Makan mie instan, tapi walaupun mie instan setiap harinya, tapi kalau makannya sama-sama kan, wah pasti pasti udah berasa makanan prasmanan tuh. Cuman mungkin jangan 30 hari juga makan mie instan, itu nanti kayaknya operasi usus buntu nanti. Misalnya apa ini pas Idul Fitri dia masuk rumah sakit operasi. Iya. Jadi kalau bisa ya divariasiin lah, jadi mungkin teman-teman mahasiswa kalau misalnya ya cari makanan yang kan masih bisa beli sayur yang murah-murah Ya, di pasar. beli Di pasar telur. Mandiri kan banyak sayur yang 5.000 bisa dimakan 2 kali sampai 3 kali. Ada kangkung. Ada kangkung. Sekarang kan udah murah-murah tuh. Bayam. Sekarang kangkung di pasar berapa ya?
5.000, 3.000. 5.000 kan? Iya, 5.000, 3.000. Masih bisa lah ya, masih bisa kreasikan sayur jadi makanan enak lah, ditumis. Iya kan juga murah tuh di pasar. Iya. Jadi buat teman-teman mahasiswa mungkin cobalah. Jangan terlalu mau yang instan-instan gitu, mau beli mie instan, mau makan rendang beli Indomie rasa rendang. Nah makanya kan, biar langsung, jangan lupa pesan juga. Lanjut. Buat ini kan kita nonton di dekat waktu imsak nih. Nah, Ah. Berbuka kan? buka. Biasa sih ada waktu-waktu kenal udah sebelum berbuka itu namanya waktu imsak. Waktu imsak itu biasanya kalau orang Indonesia pada umumnya itu Waktu berbuka disebut iya. imsak juga ya? Iya, Indonesia pada umumnya itu sama ya, aja, imsak itu kan berpuasa. mengenal imsak itu ya waktu batas untuk menanda untuk berbuka, dan kalau pada sahur waktu subuh itu ya Waktu menandakan sahur. batas untuk sahur. Jadi Nah, sebenarnya imsak stop, gitu kan? nah, sebenarnya menurut sepengetahuan Kasani sama Kak Fajin gimana tentang waktu imsaknya, atau memangkah seperti ini sebenarnya imsak itu, atau ada hal lain yang sebenarnya lebih kompleks dari arti kata imsak itu? Nah terkadang kan orang tuh kadang salah mengartikan antara imsak tuh. Orang kadang mengartikan imsak itu ketika azan subuh maka selesai sudah tuh, maka berhenti kita makan. Nah tapi arti imsakin sebenarnya itu ada artinya. Nah imsakin artinya adalah waktu fajar sampai waktu terbenamnya matahari. Jadi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah arti imsak. Nah berarti secara tidak langsung arti imsak itu menuju kepada artinya adalah berpuasa. Oke. Karena kita berpuasa dari tadi tuh, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu arti imsak. Nah, kenapa di Indonesia ini ada penetapan imsak dari sebelum waktu subuh itu kan sudah ada waktu imsak itu kan? Biasa. Nah, itu karena mereka tuh merujuk pada salah satu hadis, itu dari hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bin Malik, kan beliau mengatakan pernah suatu ketika sahabat dia tuh sahur bersama Nabi. Nah, ketika sahabat selesai makan dengan Nabi, setelah sahur dengan Nabi, kemudian langsung sahabat itu berdiri kemudian melaksanakan sholat. Nah lalu mereka bertanya kepada Ibnu Abbas bin Malik. Mereka bertanya lalu kira-kira berapa jarak antara imsak itu antara waktu sahur menuju imsak. Lalu beliau mengatakan itu jaraknya seperti membaca 60 ayat. Oke. Nah kemudian para ulama di Indonesia itu mereka menetapkan bahwa 60 ayat itu berarti 10 menit. 10 menit. Nah sehingga ditetapkanlah Waktu imsak. waktu imsak itu 10 menit sebelum waktu azan subuh, maka itulah jatuhnya waktu imsak. Nah, tapi pada dasarnya imsak itu adalah tadi itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian pasti kita sering bertanya juga tuh. Kita kan sudah tahu nih arti itu, kita kan sudah tahu nih kan arti imsak. Berarti kita boleh makan sampai terbitnya fajar kan? Itu kan pasti kita tetap boleh makan sampai ketika itu. Nah, tapi kenapa ada penetapan? Nah, supaya ketika pada penetapan itu, ketika pada waktu masuk imsak, maka kita seluruh masyarakat, seluruh muslim di seluruh dunia itu langsung berhenti pada waktu yang sudah ditentukan. Coba bayangkan kira-kira dari para ulama tidak menetapkan waktu imsak. Kita cuma tahu saja nih. Waktu fajar. Pasti kan semuanya berbeda tuh. Iya. Ada yang sudah ketika terbitnya fajar, ada yang masih makan, ada yang sudah berhenti makan. Pasti kan gitu kan? Iya, betul. Nah, sehingga ulama bersepakat untuk tadi menetapkan waktu imsak. Supaya mungkin Gitu. lebih mudah menentukan kapan waktu ibaratnya warning dan mungkin berhenti. Untuk Struktur makan. toh. Jadi kan kadang juga ini juga kenapa juga menjadi suatu warning. Ini kan juga kan kita menuju juga pada hadis Nabi tadi itu. Iya kan? Karena kan Nabi juga menganjurkan sebaiknya dari kita adalah sebelum waktu subuh 10 menit sebelum waktu subuh itu kita sudah selesai makan atau sudah selesaikan makanan kita. Ibaratnya kan 10 menit waktu subuh itu ya bisa dipersiapkan untuk siap-siap lah untuk menuju masjid. Nah, bisa dibilang itu adalah waktu yang baik. Ya biasanya memang kita juga memang dianjurkan sebelum sholat subuh itu kan misalnya salah satu waktu mustajab itu kan memang syarat pada saat sahur. Pada saat satu makanya ketika makanya sahur itu sangat dianjurkan. Walaupun sebenarnya kita diperbolehkan untuk berpuasa walaupun tidak makan, tapi sahur itu sangat dianjurkan karena bagian dari pahala, dan waktu sahur itu waktu bagian dari waktu yang mustajab gitu. Ketika kita berdoa, habis itu berzikir, itu waktu yang sangat mustajab. Dan memang makanya juga kita dianjurkan untuk setelah sahur itu tidak tidur lagi, makanya kita berzikir, berdoa. Itu karena pada waktu itu kan manusia paling sangat dekat dengan Tuhannya kan pada saat pagi, dan itu kan pada saat menjelang subuh itu pertukaran malaikat yang shift pagi dan shift malam. Itu dan pada hari itu
Makanya pada saat subuh sampai menjelang asar itu nanti naik lagi, kemudian digantikan lagi, begitu terus setiap hari. Dan itu memang jadi keutamaannya lah, punya keutamaan tersendiri. Makanya kemudian anak rasa memang wajar para ulama membuat waktu sedemikian rupa. Supaya mungkin umat Islam mungkin lebih Teratur, rapi, terarah. Dan Tadi kan jangan sampai ketika misal nih habis subuh, pulang subuh gini, ternyata ada lagi makan sate berdiri kita kan nggak tahu kalau memang tidak ditetapkan tadi waktu imsak gitu kan. iya sih, iya. Yang ngomongin waktu sahur nih, dan ini kan sudah 12 hari nih puasa. Pernah nggak Kak Fajar sama Kak Sandi itu lupa sahur? Misalnya waktu malam kebablasan tidur sampai pagi dan lupa sahur. Alhamdulillah, belum pernah ya, belum pernah. Jadi masih Tapi kalau maknya dikit ya pernah. Nah, bahkan ada pernah tuh suatu ketika karena saking ngantuknya ya, saking capeknya dengan pekerjaan, saking ngantuknya, kadang ketika waktu masuk sahur itu, waduh, itu makan cuma satu nasi itu sedikit sekali, sedikit. Ternyata pas siang-siangnya waktu puasa, waduh lemesnya minta ampun, lemes langsung, aduh, ini nggak bisa nih. Akhirnya larinya ke nonton video mukbang, nggak lah. Mungkin kalau bangunnya sudah terlambat mungkin tadi itu bisa tips mahasiswa. Apa Beli rendang tapi versi mie instan. Bisa. Misalnya Bisa sih. kalau waktu imsak misalnya tinggal 10 menit atau 15 menit tadi tuh pakai jurus mahasiswa. Kalau mau makan rendang Ingat ya, mie instan jadi banyak rasa sekarang. Ya, kita nggak iklan ya. Kok jadi kayak iklan ya? mau makan opor ada. Makan soto ada. Soto Iya Makassar sih. ada. Iya sih. Intinya ini aja, intinya karena kita nggak sahur, ini kan orang kadang sering menganggap ini kan kita bicara soal sahur ini kan. Kadang ketika kita nggak sahur, misal nih dia kecapean, dia tidur, kemudian ketika dia tidak bersahur, lalu dia menganggap bahwa dia tidak berpuasa. Ada yang begitu kan? Kadang ada yang sering kan? Iya. Ada kan? Dia tidak bangun sahur, kemudian dia mengatakan, aneh nggak bangun sahur, aneh nggak puasa karena aneh nggak bangun sahur. Nah padahal ini fun fact-nya ya teman-teman ya, ini fun fact-nya. Padahal ketika memasuki bulan Ramadan ini ya, ketika masuk bulan Ramadan, ketika seseorang itu tidak bersahur, maka tetap diwajibkan bagi dia untuk tetap berpuasa. Karena secara kesadaran penuh, dia menyadari bahwa ketika bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Walaupun dalam keadaan tidak sahur sekalipun, tetap bagi dia untuk berpuasa. Gitu. Jadi bukan karena kita nggak sahur, kemudian kita nganggap, wah nggak puasa karena nggak sahur. Bukan berarti karena kita tidak sahur kewajiban jadi luntur. Iya. Tapi tetap kita melanjutkan puasa kita. Karena kan itu resiko kita sebagai seorang muslim ya. Karena kan gini, karena kalau bukan bulan ini, jadi kapan lagi gitu kan kita mencari pahala sebanyak-banyaknya, kita berburu pahala, iya kan? Bukan berburu takjil ya. Berburu takjil udah, udah habis. Gitu kan? Kalau bukan bulan sekarang ya kapan lagi gitu kan kita berburu pahala gitu kan? Jadi Gitu. tetaplah puasa Walaupun dalam nggak keadaan sahur. lemas. Karena kan ya mungkin itu bisa menjadi salah satu bahan refleksi juga ya. Refleksi karena saat ini ya, ada saudara-saudara kita di Palestina sana yang mungkin pada saat ini sedang menahan lapar, bahkan Iya. di tengah gempuran Zionis Israel yang mereka menahan lapar. Itu menjadi refleksi juga buat kita di sini yang ada di Ambon dan seluruh umat muslim Indonesia, bahwa memang ya menahan lapar dan lain sebagainya itu sudah terlebih dahulu mereka rasakan saudara kita di Dan bahkan ini ketika waktu berpuasa, ini kan mereka udah susah makan ini kan. Tapi ketika waktunya Ramadan, mereka tetap berpuasa. Luar biasa tuh mereka tuh. ada yang makan sup tumbuhan itu Makanan ternak ya. makanan ternak itu sangat menyantap. Jadi buat mahasiswa ataupun siapapun itulah, kalau ada makanan lebih jangan pernah dibuang atau bahkan mungkin disepelekan. Jadi banyak saudara kita di sana di Palestina yang pada saat ini yang susah makan, bahkan mungkin tadi itu mereka saking gembiranya menyambut Ramadan itu bukan karena apa, tapi karena memang sebelumnya tadi itu sudah terbiasa menahan lapar. Jadi karena biarlah penderitaan mereka dianggap sebagai sebuah pahala dengan masuknya bulan suci Ramadan. Nah, kadang gini nih, Ana ingin sedikit berbagi tips lah ya. Sedikit berbagi tips pada teman-teman ini kan. Kadang kan tadi tuh kita mengalami kondisi yang tadi. Ketika kita tadi tidak bangun sahur kan, sehingga kita menyebabkan kita lemas. Nah, biasa kondisi lemas itu datang di siang hari. Itu biasanya kan kalau bagi orang nggak bersahur tuh kan. Nah, ini punya tipsnya. Kalau memang kita nggak pengen terlalu lemas ketika bulan Ramadan, ketika kita nggak sahur, itu sebenarnya ada tipsnya. Pertama, menyibukkan diri kita. Kita sibukkan diri kita dengan aktivitas di bulan Ramadan. Mungkin seperti tadi membaca Al-Quran,
gitu kan, atau mungkin ya apa Meroja hafalan. proja hafalan, atau kita keluar mencari, pokoknya mencari aktivitas yang menyibukkan diri kita lah. Nah, supaya ketika dalam kita keadaan tidak bersahur, ketika pada siang hari kita lemas, kita jadikan tadi kesibukan tadi itu menjadi ini kita gitu, penahan lemas kita tadi itu. Mengalihkan fokus. Iya. Karena kan kondisi lemas ini kan, Kayak gini, kan. karena kan kondisi lemas ini dia datang ketika kita tidak melakukan apa-apa. Ngobrol Gitu. kayak gini kan tidak apa-apa. Ini juga tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai pesan dan minum. Itu saja, yang penting jangan sampai kita makan lah. Tunggu waktu imsak tadi. Tunggu waktu berbuka puasa baru Makan. makan. Jangan sampai belum waktu buka puasa baru kita makan, jangan. Jadi gitu. Jadi kita mencari segala kesibukan kita. Atau kalau kita memang tidak kuat lagi, misalnya kita waktu berbuka, mungkin kita buka puasa ya, tapi kita tidak makan malam. Kita tertidur, setelah sholat tarawih kita tertidur, kemudian ketika kita tidur, kita bangun-bangun udah pagi. Maksudnya kita tidak bersahur lah, gitu kan? Nah, kita dianjurkan bagi kita untuk tidur. Itu tidak apa-apa. Boleh kita untuk tidur siang. Jadi kita menanapa dengan cara tidur siang. Karena kan seperti ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa kan berpahala. Tapi bukan karena kita berpuasa kemudian kita tidur terus, jangan. Tidur sepanjang hari. Iya, tidak. Maksudnya kita tidur itu adalah dalam keadaan capek, baru kita boleh diajukan untuk tidur. Tapi kalau kita tidak capek, tidak punya aktivitas apa-apa, maka jangan kita tidur, jangan. Kita mensibukkan diri kita, mencari aktivitas kebaikan. Kadang-kadang itu jadi alasan sebenarnya selesai pulang subuh tidur. Iya, karena Habis tadi itu tuh. bangun sebelum zuhur, sholat zuhur tidur. Karena kan kalau Jadi putri tidur. patokannya tadi tuh, kalau patokannya hadis yang Tidurnya orang berpuasa itu ada pahala tuh. berpahala. Pahala yang paling gampang dicari adalah kayaknya tidur tuh. Tidur. Kan sepanjang hari kan dapat pahala tuh. Iya. Jadi gitu. Jadi orang yang tidur itu kecuali dia merasa capek atau tadi ketika dia tidak bersahur kemudian dia lemas, maka dianjurkan untuk dia untuk tidur buat menahan puasanya. Kan daripada dia nggak tidur, dia lemas kemudian dia ketika dia melihat makanan tidak kuat kan, itu kan Mudaratnya menjadi lebih bahaya besar. tuh. Mudaratnya lebih besar. Jadi dianjurkan untuk dia lebih sebaiknya adalah tidur siang atau tidur sampai buka. Tapi bukan tidur sampai buka lah. Maksudnya ketika waktu sholat asar, bangun sholat asar. Gitulah ya. Gitu. Oke. Jadi jangan sampai terus-terusan, nah itu bahaya juga tuh. Yes. Itu bukan pahala lagi. Itu nggak dapat pahala sama sekali itu. Itu bahkan mengurangi kita punya pahala berpuasa. Sedangkan Ramadan itu kan sebenarnya waktunya sebenarnya untuk produktif. Berlomba-lomba mencari pahala. Berlomba-lomba mencari pahala, berlomba-lomba mencari dunia, dan Lama-lama mencari takjil. berlomba-lomba mencari takjil. Iya sih. Jadi memang Bilang kontraproduktif. sah, hidup berapa? 31 ya. Berarti sekarang udah kayaknya juga udah dekat-dekat sahur, udah dekat sahur lagi kan? Gara-gara tadi ngomongin sahur ini bahaya juga nih. Udah dekat-dekat waktu berbuka kan? Iya. Sudah pukul berapa sekarang? 37, 18, 37. 37. 4 menit lagi atau 5 menit lagi. Ya boleh lah ya. Jadi mungkin itu obrolan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan ya harapannya tadi bisa ada hal yang bisa dipetik lah. Ya, bisa dipetik dan pesan-pesan yang kita sampaikan. Bisa, ya. Kalau ada teman-teman juga yang mau gabung, kami welcome. Saya gabung, siapa tahu kan ada teman-teman yang nonton yang mau Ya, gabung. tapi khusus di Maluku ya. Iya. Yang mau nongkrong juga, yang mau nongkrong bareng kita silakan lah. Nanti bisa hubungi ini ya. Hubungi nomor di bawah ini. Oke?